Pemirsa, kondisi terkini bocah 10 tahun yang dibakar oleh teman-temannya di Situbondo, Jawa Timur masih memprihatinkan. Korban saat ini masih berbaring di salah satu ruang perawatan rumah sakit. Hari ini pihak rumah sakit rencananya akan melakukan operasi untuk memperbaiki struktur wajah dan bagian tubuh lainnya. Inilah suasana di Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo, tempat bocah berusia 10 tahun dirawat akibat luka bakar serius. Tidak adanya kepastian hukum serta kondisi korban yang kian memprihatinkan membuat sejumlah pihak iba dengan korban. Kondisi terkini korban masih memprihatinkan. Luka di bagian kepala belum mengering, bahkan mata korban belum dapat melihat karena dampak luka bakar. Sementara itu, walaupun keluarga telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak polisian, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari proses hukum, walaupun sejumlah saksi anak-anak dan dewasa telah diperiksa oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo. Pihak keluarga saat ini masih ingin fokus pada penyembuhan luka di tubuh korban dan psikis korban dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada polisi. Kami ajak Anda pemirsa terhubung bersama dengan kuasa hukum korban. Sudah terhubung bersama kami ada Bapak Supriyono. Selamat malam Pak Supriyono. Selamat malam Mbak Vena. Pak Supriyono, kami ingin tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami ingin tahu kondisi terbaru dari korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi korban sampai saat ini belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Masih dalam situasi labil, ya. Situasi labil, di mana justru ada tambahan kekurangan yang dialami oleh korban, yaitu pada saat berbicara itu tidak ada suara sama sekali, dan mata rabun, sehingga penglihatan mata rabun seperti yang disampaikan, dan kemudian suara juga tidak bunyi lah, suara dari pita suaranya tidak bunyi. Dan kondisi lainnya seperti yang disampaikan tadi bahwa sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Tubuh masih melepuh, kemudian ditambah bagian belakang, bagian depan yang sampai kemudian di atas perut, dan wajah juga. Sehingga dengan demikian bahwa kalau ini dikatakan terbakar dan hanya kecipratan spiritus, tentu ini adalah info yang salah kalau menurut saya. Info yang rupanya berbelok. Oke, baik. Pak, kabarnya 4 teman-teman dari korban ini yang disebut membakar korban ini sudah diperiksa ya oleh pihak kepolisian. Adakah informasi terbaru mengenai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini, Pak? Yang sangat kami sayangkan justru pernyataan dari Kapolres Situbondo, kemudian Kasat Reskrim Polres Situbondo yang menyampaikan bahwa korban ini terbakar, bukan dibakar, gitu kan. Sebenarnya hal itu memang belum ada kepastian apakah terbakar atau dibakar. Tapi yang jelas bahwa kenapa pernyataan ini muncul sebelum ada pemeriksaan yang paripurna, pemeriksaan yang komprehensif, di mana hanya sepihak yang diambil, sepihak yang didengarkan oleh Polres Situbondo hanya dari para pelaku-pelaku. Sedangkan dari korban ini belum selesai untuk melakukan pemeriksaan. Ini yang sangat disayangkan oleh korban seperti itu. Oke, ya untungnya korban ini, keluarga korban masih ada UPTD, PPA, ya, salah satu dinas di DP3A P2KB Kabupaten Situbondo yang itu dari awal sudah mendampingi sehingga sering memberikan, dan kami dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan NU yang ditunjuk oleh UPTD PPA itu harus fight gitu ya untuk bagaimana kasus ini harus menjadi terang benderang. Walaupun kita tahu bahwa pelakunya adalah anak, tentu adalah yang juga harus disesuaikan dengan sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu, Mbak Vena. Sikap dari keluarga korban atas kasus ini seperti apa, Pak Supriyanto? Ya, saya luruskan Supriyono saya, Pak. Oh iya, mohon maaf Pak Supriyono.
Ya, jadi keluarga korban memasrahkan kepada kami dari LPB HNU, dari secara hukumnya memasrahkan kepada kami untuk kemudian bergandengan tangan dengan Polres. Namun yang sangat disayangkan, belum apa-apa sudah ada kesimpulan bahwa ini terbakar, bukan dibakar. Padahal pemeriksaan terhadap korban masih sumir lah, masih awal. Sampai sekarang korban masih belum bisa dimintai keterangan. Hanya awal pada saat sebelum dia lakukan operasi pertama, itu sempat ngomong, tetapi omongannya hanya omongan-omongan ringan, tetapi kemudian kenapa harus disimpulkan bahwa ini terbakar bukan dibakar? Kalaupun nanti akhirnya juga memang terbakar, bukan saatnya sekarang Polres menyatakan seperti itu. Ini mengawali, ini prematur kalau menurut saya, dan ini menyinggung perasaan dari keluarga. Apakah sudah ada pertemuan antara keluarga korban dengan keluarga terduga pelaku? Sampai sekarang tidak ada. Dan sampai sekarang kami hanya didampingi oleh UPTD, PPA, DP2, DP3A, P2KB Kabupaten Situbondo. Yang lain belum, termasuk dari kalangan Polres Situbondo, sampai sekarang belum ada yang datang untuk sekedar memberikan semangat moral kepada si korban dan keluarganya. Lantas apa yang akan dilakukan oleh keluarga korban? Dan terima kasih juga Bupati sudah datang. Kalau Bupati awal malah. Oke, baik. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh keluarga korban? Keluarga korban tetap memasrahkan kepada proses hukum. Jadi apapun proses hukum yang perlu dilakukan oleh kita, yang akan nanti bersama dengan Kepolisian Resort Situbondo, itulah yang akan dipasrahkan kepada kami. Apapun hasilnya, namun jelas bahwa itu semua harus sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan aturan-aturan lain yang bersinggungan, yang berkaitan dengan kejadian ini. Baik, terima kasih banyak Pak Supriyono. Tentu kita doakan bersama agar korban bisa kembali pulih dan juga kembali seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Vena. Selamat malam.